Bismillahirrahmanirrahim. Bismillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. Jamaah rahimani wa rahimakumullah. Ma'lumatun indal udhiyah. Ada beberapa catatan penting, yaitu ketika pelaksanaan kurban atau penyembelihan, yang menjadi banyak kesalahan di masyarakat jamaah. Yang pertama yaitu tentang bai'ul juludil udhiyah au syai'un minhu, yaitu bagaimana hukum jual beli dari kulit ataupun bulu ataupun tanduk dari binatang kurban, baik domba ataupun sapi. Maka Nabi SAW dengan tegas beliau bersabda dari Abu Hurairah radhiyallahu an, "Man ba'a jildal udhiyati fala udhiyatalah." Nabi SAW bersabda, "Man ba'a," barang siapa seseorang menjual jildal udhiyati, kulit dari binatang kurbannya, fala udhiyatalah, maka tidak sah kurbannya. Ini ya. Jadi ketika menjual kulit dari binatang kurban, sahib kurbannya, maka kurbannya tidak sah. Terus bagaimana kalau dengan panitia kurban? Nah, maka para ulama pendapat yang rajih pun dilarang dan perbuatan haram. Ini ya. Bahkan para ulama salaf dengan tegas mengatakan bahwasannya binatang kurban milik Allah, haram dijual belikan. Adapun ketika kulitnya sudah diserahkan ke fakir miskin yang berhak, kemudian fakir miskinnya ini menjual misalnya, maka dibolehkan. Adapun pemilik kurban ataupun panitia kurban, maka hukumnya haram. Misalnya contohnya dijual untuk membeli plastik ataupun membayar dari jagalnya dengan kulit ataupun kepalanya. Ini pun dilarang oleh Nabi SAW. Sebagaimana hadis riwayat Ali bin Abi Thalib, Nabi SAW naha ayyu'tiyal jazara syai'an minal udhiyah. Bahwasanya Nabi SAW beliau melarang dengan tegas kepada sahabat Ali bin Abi Thalib untuk memberikan bagian tertentu dari binatang kurbannya kepada jagal sebagai upah. Ini hukumnya dilarang oleh Nabi SAW. Jadi yang pertama, kita tidak boleh menjual belikan kulit ataupun sebagian dari binatang kurban, ya, dijual baik ke pengepul ataupun ke orang yang membutuhkan, maka hukumnya haram, tidak boleh. Karena semuanya sudah lillahi ta'ala, milik Allah subhanahu wa ta'ala. Tinggal diberikan saja, gratis gitu ya. Begitu juga dilarang membayar, yaitu jagal dengan sesuatu bagian dari binatang kurban. Contohnya kulitnya, ataupun tanduknya, ataupun kepalanya, ataupun kakinya, ini sebagai bayaran hukumnya haram. Namun kalau hadiah boleh. Baik ya. Wallahu a'lam bishawab. Catatan yang kedua, jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, hukum al-udhiyah al-makhsusah. Bagaimana dengan hukum berkurban makhsusah, yaitu dengan orang tertentu? Tahun ini anak pertama, tahun besok anak kedua, tahun besok anak ketiga, dan seterusnya. Maka yang benar, wallahu a'lam bishawab, sebagaimana yang dilakukan oleh para sahabat ridwanullah alaihim ajma'in, dari Abu Ayyub al-Ansari radhiyallahu an, para sahabat diriwayatkan, kana ar-rajul fi ahdi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yudhi bisyah anhu wa an ahli baitihi. Ya. Diriwayatkan oleh Abu Ayyub al-Ansari radhiyallahu anhu bahwasannya di masa Nabi SAW kana ar-rajul, yaitu seorang kepala rumah tangga, seorang suami, seorang ayah, yudhi bisyah, yaitu menyembelih satu ekor domba, lahu, untuk dirinya, wa an ahlihi, dan juga diniatkan untuk satu keluarganya. Nah, jadi ini yang dilakukan oleh para sahabat ridwanullah alaihim ajma'in. Adapun yang dilakukan yaitu tahun satu ibunya, besok istrinya, besok anaknya, pertama, kedua, ketiga, tetap sah. Namun yang sesuai dengan tuntunan Rasulullah SAW, yaitu atas nama kepala rumah tangga, diniatkan untuk keluarganya, baik yang hidup ataupun yang telah mati. Allahu a'lam
bis-shawab. Catatan ketiga, jamaah Allah Subhanahu wa taala, yaitu thariqatul udhiyah. Memperbaiki cara menyembelih binatang kurban. Dari sahabat Syaddad bin Aus radhiyallahu anhu, Nabi alaihi salatu wasallam beliau bersabda, "Idza dzabhtum fahsinu dzibhah." Ya, ketika kalian menyembelih, maka perbaikilah tata cara menyembelih kalian. Ya, tata caranya diperbaiki. Yang kedua, wal yuhid ahadukum syafratahu. Dan yang kedua, tajamkan pisau setajam mungkin, jemaah. Karena ada sebagian yang pisaunya tumpul sehingga menyakiti binatang tersebut. Bahkan na'udzubillah, ada binatang yang kurban yang disembelih hidup kembali. Ini satu penyiksaan. Innallaha katabal ihsana ala kulli syai'. Karena Allah menetapkan, mewajibkan kepada kita untuk berbuat baik kepada segala hal. Terutama dalam bab ini adalah bab menyembelih. Kita bagaimana agar binatang ini tidak tersiksa. Ya. Jadi ada yang menyembelihnya sampai berkali-kali, menyiksanya. Na'udzubillah. Padahal yang dianjurkan semakin cepat, itu semakin baik. Ya. Selama wadijan dan hulkum terpotong. Ya, wadijan itu urat kanan dan kiri, wal hulkum, dan juga tenggorokan terpotong. Ya. Namun jangan sampai berkali-kali, karena ini termasuk menyiksa binatang tersebut. Na'udzubillahi, tsumma na'udzubillahi min dzalik. Yang diperintahkan oleh Nabi SAW yang ketiga adalah wal yurih dzabihatahu. Maka senangkanlah binatang kurban kalian. Artinya binatang yang dibuat nyaman, diberikan makan, diberikan rumput, ya. Kemudian jangan sekali-kali, mohon maaf, menyembelih binatang di samping binatang yang lainnya yang masih hidup. Ya, sehingga binatang yang masih hidup melihat temannya disembelih, maka dia akan merasa ngeri, takut, stres, akhirnya kabur dan lain sebagainya. Atau memperlihatkan pisaunya. Jadi ada kaum muslimin, mohon maaf ini, membawa pisau atau goloknya itu di depan sapinya, di depan dombanya. Nah, ini membuat binatang menjadi takut. Ini juga dilarang oleh Nabi alaihi salatu wassalam, jemaah. Bahkan diriwayatkan oleh Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhu, ada seseorang itu yuhid, dia sedang menajamkan goloknya atau pisaunya dan dilihat oleh binatang yang disembelih. Maka Nabi alaihi salatu wasallam bersabda, "Atumituha, aturidu antumitaha maitat?" Ya. Aturidu antumituha maitat? Wahai pemuda, jangan engkau tajamkan pisaumu, jangan engkau perlihatkan pisaumu di depan binatang yang engkau sembelih. Aturidu, apakah engkau menginginkan antumituha, mematikan dia maitatat, berkali-kali mati? Coba bayangkan, ketika pisau itu diperlihatkan, domba itu juga takut, domba itu juga jadi bingung dan lain sebagainya. Nah, hal ini dilarang oleh Nabi alaihi assalatu wassalam. Jadi ketika menyembelih, tolong dombanya tidak dilihatkan dengan saudaranya, ya. Ataupun sapi, jangan melihat sapi yang lain disembelih, karena ini membunuhnya, hukumnya menyakitinya dan membuat binatang tersebut tidak nyaman, bahkan stres, bahkan alhamdulillah ada binatang yang kabur. Nah, ini yang kejadian di masyarakat jamaah Allah Subhanahu wa taala. Dan catatan yang keempat, dianjurkan bahwasanya sahibul kurban yudhahi udhiyatahu. Catatan yang keempat yaitu sebaiknya orang yang berkurban dialah yang menyembelih kurbannya. Jadi harus latihan, bukan langsung diserahkan ke jagalnya atau ke siapapun, namun yang lebih berhak adalah sahibul kurban, orang yang berkurban. Sebagaimana yang dilakukan oleh Nabi SAW dari sahabat an Anas bin Malik radhiyallahu anhu, dhahan Nabi SAW bi kabshin amlahaini aqranaini yadbahuhuma biyadihi. Bahwasanya Nabi SAW menyembelih seekor domba, ya, yang warnanya putih bersih, ada hitam-hitamnya, yang bertanduk indah. Yadbahuha biyadih. Rasulullah SAW menyembelih domba itu dengan tangannya sendiri. Nah, jadi Rasulullah SAW menyembelih dombanya dengan tangannya sendiri. Oleh sebab itu kita anjurkan kaum muslimin
untuk berlatih menyembelih domba ya sendiri-sendiri ya. Nah, karena kita dilatih untuk meningkatkan tasyji', yaitu rasa berani, karena kita nanti ada na'udzubillah misalnya terjadi perang antara kaum muslimin dan orang-orang kafir, ya kita bagaimana mau berperang, menyembelih ayam atau menyembelih sapi ataupun domba saja kita takut, bahkan ngeri, ngelihat darahnya, ada yang sampai pingsan. La haula wala quwwata illa billah. Jadi diajarkan kita untuk menyembelih kurban kita sendiri sebagaimana yang dilakukan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Catatan yang kelima yaitu ada yang bertanya mana yang lebih utama, berkurban dengan 1/7 sapi atau dengan domba ya. Dalam berbagai riwayat bahwasanya Nabi alaihi salatu wasallam selama hidup beliau itu yang dikorbankan setahu ana ya Allah alam yaitu domba ya. Namun mana yang lebih utama, sapi atau domba? Lebih utama domba kalau sapinya 1/7 dan dombanya 1. Namun kalau sapinya 1 jelas lebih utama, yaitu dengan sapi. Wallahu alam bishawab. Bahkan Nabi Ibrahim alaihissalam di surat Safat, surat ke-37, ayat 107, wa fadainahu bidzibhin azim. Dan kami ganti kurban Ibrahim alaihissalam yang sebelumnya anaknya Ismail alaihissalam bidzibhin azim, dengan sembelihan yang agung, yaitu seekor domba. Jadi yang lebih utama adalah berkorban dengan seekor domba. Allahu a'lam bishawab. Catatan yang keenam, ada yang bertanya bagaimana ciri domba Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Diriwayatkan oleh Ummul Mukminin Aisyah radhiyallahu anha bahwasannya kabsyu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, bahwasanya Nabi SAW mempunyai domba yang pertama akron, yaitu bertanduk. Yata'u bisawat wa yabruku bisawat wa yanzuru fisawat. Bahwasanya dombanya Nabi SAW yata'u bisawat, ya, di kakinya ada warna hitam. Wa yabruku bisawat, di perutnya ada warna hitam. Wa yanzuru fisawat, dan di mukanya ada warna hitam ya. Jadi dombanya Rasulullah SAW sekali lagi yata'u bisawat, di kakinya ada warna hitam, wa yabruku bisawat, di perutnya ada warna hitam, wa yanzuru bisawat, dan di matanya ada warna hitam. Kemudian akron artinya punya tanduk yang indah. Jadi kalau kita mendapatkan domba, kita milih, ada kesempatan milih, bisa milih yang warna ini adalah domba yang disembelih oleh Rasulullah SAW sebagaimana riwayat oleh Ummul Mukminin Aisyah radhiyallahu anha. Allahu a'lam bishawab. Semoga menjadi ilmu yang bermanfaat. Aqul qouli hadza wa astaghfirullah li wa lakum. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.